sukacita di bulan Desember. Amin. Amin. Biasanya kalau sudah awal-awal Desember itu sudah ada aura-aura atau hawa-hawa kebahagiaan, sukacita Natal. Amin. Amin. Kita menyambut bulan 12 dengan penuh sukacita sebab berkat-berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalaupun kami ada sampai hari ini dalam keadaan sebagaimana kami ada, sehat, bisa melakukan aktivitas kami, menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Semua itu bukan karena apa yang sudah kami lakukan, bukan Tuhan, melainkan karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, melainkan karena kasih cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah lebih lagi kami melekat pada Tuhan, biarlah lebih lagi kami bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap momen hidup kami. Biarlah sukacita-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Engkau. Biarlah kiranya urapan daripada Tuhan tercurah atas setiap kami, hikmat daripada Tuhan tercurah atas setiap kami, hati yang ingin menyembah kepada Tuhan, fokus memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, terus ada dalam dan tinggal dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan pagi hari ini Kau yang beracara, mengambil alih waktu yang baik dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin. Saya sering kali bilang kita itu ada butuh yang namanya damai sejahtera, betul nggak saudara? Ada ruang kosong di dalam hati kita yang perlu diisi oleh damai sejahtera ini, betul nggak saudara? Berarti kalau ada yang kosong berarti Tuhan itu belum bersemayam di dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah bersemayam di dalam hati kita, itu pasti ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Amin ya saudara. Karena sekaya apapun kita di dunia ini, kalau kita merasa sendiri, merasa kalau walaupun punya rumah banyak, rumahnya gedungnya luar biasa ya, rumahnya ada kolam renangnya atau ada segalanya, tapi ada kekosongan di dalam hati kita, itu berarti hati kita tidak membiarkan Tuhan tinggal dalam hati kita. Betul nggak saudara? Betul ya. Berarti kita itu kalau sudah ada damai, kalau sudah ada Tuhan dalam hati kita, berarti saudara punya damai sejahtera. Karena Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera. Amin saudara. Saya punya satu damai yang begitu memberkati pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama satu. 103. Nah, 103 ayat 2. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Amin, luar biasa ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Ya. Kalau manusia itu sering melupakan kebaikannya orang ya saudara. Ya, betul nggak? Kita baiknya 10, salahnya 1. Yang diingat apa? Salahnya. Baiknya nggak ada. Betul nggak saudara? Ya. Jadi kalau manusia itu seringkali melakukan hal seperti itu saudara. Walaupun kita setahun 365 hari kita berbuat baik 300 kali, tapi kita berbuat salah 5 kali aja, saudara pasti diingat-ingat salahnya, jeleknya loh. Jadi saudara nggak ada benarnya di mata manusia seperti itu ya saudara. Tetapi Tuhan itu selalu baik terhadap kita. Walaupun kita ini jahat, walaupun kita ini jelek, walaupun kita ini wataknya kurang bagus, Tuhan selalu baik buat kita. Amin nggak saudara? Amin. Tuhan nggak membiarkan anaknya sendiri kelaparan. Tuhan nggak membiarkan anaknya itu kekurangan. Tuhan nggak membiarkan anaknya itu kesakitan. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Betul nggak saudara? Betul ya. Luar biasa Tuhan kita. Karena itu kita mau di dalam hidup kita itu memuji Tuhan. Betul nggak saudara? Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan puji-pujian ya.
Saya sering dengar Samuel itu yang di belakang itu ya, Samuel Yakob itu. Dia kalau mau muji Tuhan sampai di kamar mandi loh muji Tuhan katanya gitu ya. Muji Tuhan nggak keluar-keluar, saya bingung. BAB-nya keluarnya kapan ya? Maaf ya saudara, cuma guyon ya saudara. Kalau mau muji Tuhan lagi BAB, BAB-nya nggak keluar-keluar. Bisa 2 jam di kamar mandi ya saudara ya. Apalagi kalau anak saya kadang kalau BAB bawa HP. Saya bilang gini, kamu bawa HP itu BAB-nya keluarnya kapan ya? Nggak keluar ya HP terus gini ya saudara ya. Nah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, tetapi kita boleh melihat tempat dan waktu yang betul. Betul nggak saudara? Ya, nggak menyalahkan. Memuji Tuhan di kamar mandi nggak menyalahkan ya saudara, tetapi kita bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak. Kita boleh memuji Tuhan di tempat yang layak lah istilahnya seperti itu. Betul nggak saudara? Saudara mau dikasih makanan di dalam WC? Saudara aja nggak mau ya. Tapi kalau untuk Tuhan kenapa diberikan seperti itu saudara? Betul nggak? Ya, kalau kita mau memuji Tuhan, kita puji dengan segenap hati kita, dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan saya menyalahkan ya, tidak. Tetapi itu tergantung kita jiwa kita masing-masing ya saudara. Kita mau menyanyi lebih dari biasanya, kita mau menyembah Tuhan lebih dari biasanya ya saudara. Kita mau memuliakan Tuhan lebih dari segalanya. Betul nggak saudara? Karena Tuhan sudah begitu baik menyediakan apa yang kita perlukan. Betul nggak saudara? Anak Tuhan tidak pernah tidak makan. Betul nggak saudara? Selalu makan, bahkan berkelimpahan. Nanti dari gereja ini dapat nasi, dari gereja satunya dapat nasi lagi, dari gereja satunya lagi dapat uang. Loh, nggak pernah kekurangan tuh saudara. Betul ya? Dapat terus loh. Ibadahnya 5 kali dapat 5 kali makan tuh saudara. Luar biasa. Berarti anak Tuhan itu tidak pernah kekurangan dan tidak pernah tidak bisa makan. Betul nggak saudara? Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Lagu ini tolong. Lagu ini dari matahari terbit. Terus ya, lanjut ya. Sampai fajar ya, sampai kita merasakan kebaikan Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah namanya yang kudus. Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan luar biasa mengasihi kita ya saudara. Jadi kita patut untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Betul nggak saudara? Sekarang pujikan dengan segenap hati saudara. Amin. Mau beli kopi nggak? Mau dibeli sama mama kopi? Apa? Apa? Ayam Kue kopi. Ayo, siapa? The sun shines out, it's a new day dawning. Kata-katanya saudara perhatikan, luar biasa ini Your saudara. song again, whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Tuhan itu penuh cinta. Reaching out and Your Tuhan tidak pernah marah. Your name is great and Your smile is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 Ada 10.000 alasan kita memuji Tuhan.
Ada 10.000 alasan saudara untuk memuji Tuhan. Ingat segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidupmu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan di dalam jiwamu, pikiranmu, hatimu, khusus hanya menyembah Yesus. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan selalu kita terima. Kebaikan-kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Setiap menit, setiap detik, setiap saat Tuhan berikan kebaikan. Untuk nafas yang kita hirup, untuk hidup yang kita ada sampai hari ini. Itu karena kasih Tuhan kepada kita. Berikan penyembahan, berikan pujian, berikan kasih-Mu kepada Yesus. Ya, 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 ya.
Biarlah setiap jiwa kita terus menyembah. Katakan pada jiwamu, Bapak Ibu Saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Hai jiwaku, agungkan Tuhan. Hai jiwaku, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Mari usahakan Bapak Ibu Saudaraku datang bertemu secara pribadi dengan Tuhan kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, anugerah-Mu begitu mempesona kami. Anugerah-Mu Tuhan begitu membuat kami kagum. Sebab betapa besar dan dahsyat dan dalamlah cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar lebih dalam lagi kita datang menyembah Tuhan. Kita mau akui Dia begitu baik, begitu dahsyat luar biasa. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatimu, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari bersyukur, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatimu, Kau membuatku berharga di matamu. Nyatakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Katakan dengan segenap hati, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
bersyukur ya katakan. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Atas berkat yang melimpah, atas kesehatan, atas kekuatan yang baru, atas sukacita, atas kecukupan yang berlimpah. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan dengan segala itu. Ku mau selalu bersyukur, bersyukurlah dengan segenap hatimu. Anugerahmu mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatimu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuat kami berharga Tuhan. Dunia meremehkan, Engkau mengangkat kami menjadi berharga, menjadi sempurna, menjadi umat kesayanganmu. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, sungguh tak terhitung berkat Tuhan, dan tak dapat kita malas segala perbuatannya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Bawa hatimu, bawa jiwamu, bawa seluruh hidupmu datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur membuatku berharga di matamu.
bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu yang pesona-Mu selalu dan selalu Bapa, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Kita mau nyatakan ku berada di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berada di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri menghormati. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu yang bersamaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Kau membuatku berada, Kau membuatku berada di mata-Mu. Kau membuatku berada, Kau membuatku berada di mata-Mu. Berpujian namamu Tuhan, sebab hanya Kaulah Allah Tuhan yang sanggup membuat kami berharga di mata-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan namamu. Yang setuju sepakat sama-sama kita katakan. Katakan. Amin. Kita percaya bahwa Dia adalah Raja mulia. Amin. Raja mulia, Allah perkasa. Kita siap menerima saudara-saudara kita selamat dan terlahir, mati dan bangkit. Haleluya. Katakan sama-sama. Raja mulia, Allah bermenang, apa yang berkuasa
Raja? Amin. Boleh salam samping kanan kirinya, katakan tetap percaya bahwa dia adalah Raja yang mulia bagi setiap kita. Kita mari lagi memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya Raja yang memimpin, namun dia Raja yang baik. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan sama-sama Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Tuhan baik di mana aku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Aku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Nyatakan terserahku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka Yesus kami selalu menyatakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidup Tuhan, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kala sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan terserahku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Nyatakan lagi. Tuhan terserahku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku berdoa, lokat bagimu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan terserahku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka, lokat bagimu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk perayaan Natal kita. Yang sebelumnya kali kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami. Memuji memuliakan membesarkan nama-Mu, itulah setiap kerinduan. Saat itu Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk perayaan Natal kami di tempat ini. Tuhan, biarlah kiranya setiap tangan-tangan yang memberi boleh memberi dengan sukacita, boleh memberi dengan hati yang memang rindu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pemberian kami Tuhan
boleh berguna bagi setiap pelayanan di tempat ini, terlebih untuk perayaan Natal nanti ya Bapak. Terima kasih, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati
pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu, Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi. Pagi ini kami rindu firman-Mu Tuhan. Boleh ada di tengah-tengah kami. Sampaikan apa yang menjadi rencana-Mu buat setiap kehidupan kami. Khususnya di bulan Desember ini, biarlah kami tidak kehilangan pengharapan kami bersama dengan Engkau. Sebab pengharapan kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia. Mari Tuhan berfirman-Lah, urapi kami semua. Biarlah kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti kuat, yang ngalamin masalah pasti dibukakan jalan. Tuhan Sang Penerobos itu akan ada di tengah kami. Berbicaralah, kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara tentang pengharapan Bapak Ibu. Harapan kita biarlah selama ini yang mungkin tanda petik itu gagal, biarlah pagi ini kita boleh mendengar firman Tuhan, kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya semua yang ada di sini, harapan-harapan kita pasti terpenuhi. Ibrani pasal yang ke-6 berkata demikian di ayat 19 dan 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 saya baca, tolong Bapak Ibu baca ayat yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai di belakang takdir. 20. Sebagai perintis bagi kita, ketika kita menurut peraturan dan menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan dengan tegas sekali berkata, pengharapan itu dikatakan seperti sauh yang kuat. Penting kita senantiasa punya pengharapan. Bagaikan kita ini berlayar di tengah-tengah ombak lautan, saudara lihat, dan ada banyak badai di tengah-tengah laut, sehingga ombak itu senantiasa menerpa setiap kapal yang kita kendarai. Nah, dibutuhkan yang namanya jangkar, supaya jangkar itu ketika berlabuh di sebuah pinggir daripada laut, maka kapal itu, jangkar itu harus berlabuh dengan kuat, sehingga di sana boleh kedapatan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita semua tidak akan pernah dipermalukan. Kita semua yang mengandalkan Tuhan, percayalah, biarlah Anda sebelum meninggalkan tahun 2024 ini, kita semua pasti diberkati Tuhan. Ombak gelombang dalam kehidupan kita itu berbagai macam. Bapak Ibu, saya jumpai di tahun ini ada banyak orang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada banyak orang yang nganggur saat ini. Banyak teman saudaraku yang mengalami badai kehidupan yang senantiasa menerpa dalam hidupnya. Mungkin sekali lagi badai itu pekerjaan kita, bisnis kita yang macet, pekerjaan kita yang tidak mengalami kerugian yang besar. Mungkin juga kita mempunyai penyakit yang sekali lagi tidak sembuh-sembuh. Biarlah pada kesempatan pagi ini percayalah, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan ada di tengah gelombang kapal kehidupan kita. Pengharapan kita kalau kita taruh di dalam Tuhan, kita tidak pernah hancur. Semua yang ada di tempat ini pasti punya pengharapan. Amin. Tuhan mengingatkan kepada kita, ada seorang tokoh bernama Viktor Frankl. Kalau Anda buka di Google, siapakah Viktor Frankl? Dia adalah seorang mantan narapidana yang ditangkap oleh Nazi pada zaman Jerman itu berkuasa. Dia adalah seorang psikolog dan seorang ilmuwan yang menemukan berbagai macam bahan, saudaraku ya, sehingga orang ini perlu ditahan. Karena apa?
takut kepandaiannya ini bisa dicuri banyak orang. Dan ketika dimasukkan di sana, saudara biar penjara Jerman ini penjara yang luar biasa kejamnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu hari kerjanya itu 12 jam, Bapak Ibu ya. Dan mereka itu ada di satu penjara yang minus 17 derajat. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kita saja sudah di bawah 30 derajat, kita sudah kedinginan. Nah, ini minus 17 derajat. Jadi kalau pagi itu dingin sekali, tetapi kalau siang itu panas sekali. Dan benar-benar menderita. Ini yang namanya Victor, saudaraku ya. Dan banyak orang yang setiap hari itu mati ketika ada di penjara itu. Ada yang mati 3, ada yang mati 5, ada yang mati 7, ada yang mati 10. Jadi ada ratusan orang di penjara itu, satu persatu semuanya mati. Dan ketika ada 3 tahun di sana, Victor dan bersama temannya 5 orang, dia bisa lolos dari penjara itu. Dan ketika keluar dari penjara itu, ditanya oleh banyak wartawan, kenapa Anda bisa bertahan di penjara yang sangat kejam ini? Di penjara yang sangat ekstrem ini, Anda kok bisa bertahan? Jawab Victor adalah apa? Aku bertahan karena aku membaca kitab Mazmur. Dia bilang gitu. Di Alkitab, di Bible, di firman Tuhan aku baca selalu kitab Mazmur yang menguatkan aku. Dan ketika dia katakan demikian, banyak orang bersukacita. Dan kunci yang kedua dia bilang, aku selalu bawa foto istriku, dan ketika aku buka foto istriku itu, aku selalu ingat bahwa aku selalu berbicara kepada istriku bahwa saya besok aku akan pulang dari penjara, tetapi besok tidak pulang. Berbulan-bulan dia lakukan kata-kata itu, bertahun-tahun dia lakukan kata-kata itu, sampai 3 tahun dia di dalam penjara. Dia bisa bertahan dalam situasi yang sulit, bukan karena kekuatan fisiknya yang hebat, tapi karena dia punya hati yang berpengharapan. Dia punya Yesus yang luar biasa. Dia punya Tuhan yang ajaib, yang dia rindu supaya dia tidak mati di penjara, tapi keluar dari penjara, dia menjadi saksi banyak orang, supaya orang percaya bahwa penderitaan seberat apapun, kalau kita punya harapan di dalam Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Jadi Bapak Ibu, taruh pagi ini dalam hidupmu, harapan kita supaya tidak gagal. Nah, pada kesempatan pagi ini, apa yang bisa kita renungkan? Tadi sudah jelas dikatakan di ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ternyata kunci pertama, harapan kita ini harus dilakukan kepada Yesus, bukan kepada yang lain, bukan hanya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi harus dilakukan kepada Tuhan Yesus. Di firman Tuhan ini dijelaskan, garis imam itu ada Harun dan beberapa temannya. Kalau Anda pelajari di kitab Perjanjian Lama, ada imam-imam yang baik, dan juga sesungguhnya imam itu harus diambil dari suku Lewi. Dan Yesus itu bukan dari keturunan suku Lewi. Dan orang-orang imam, para imam itu ketika mereka mati, mereka akhirnya putus semua keimamannya. Dan hanya satu yang dari Melkisedek. Mereka itu yang senantiasa memperpanjang status keimamannya sampai akhirnya kepada Yesus. Dan orang berpikir pasti Yesus mati, tetapi ketika hari yang ketiga Yesus bangkit, membuktikan bahwa segala maut dikalahkan, dan di sini Tuhan Yesus tetap mengangkat menjadi imam di atas segala-galanya, sehingga kita dikatakan sudah masuk di belakang tabir. Jangkar pengharapan itu akan tetap ada, harus dilakukan bersanya kepada Yesus.
Halo, amin. Apa yang saudara harapkan? Apa yang selama ini? Siapa harapanmu? Mungkin ada di tempat ini harapanmu hanya cuma kepada uang. Saya mau katakan buat Anda, suatu saat uang kita ini tidak ada hati apa-apanya, tidak ada nilai apa-apanya. Anda lihat peristiwa COVID 3 tahun 2019 sampai 2022 itu, Anda pikir berapa banyak itu yang mati karena apa? Karena mereka merasa uang mereka bisa menyelamatkan dia. Ternyata uang tidak bisa menyelamatkan dia. Banyak orang yang mati justru mereka adalah orang yang mampu, orang-orang yang pandai, orang-orang yang hebat, orang-orang yang multi kayanya. Berapa banyak apa yang kita selama ini yang kita harapkan itu hanya jabatan kita. Berapa banyak kita punya kenalan jabatan orang-orang penting. Saya mau katakan jabatan itu juga ada masanya, akan selesai jabatan itu. Dan juga mungkin dalam diri kita yang kita harapkan itu adalah diri kita sendiri. Anda menganggap diri Anda hebat, Anda menganggap diri Anda itu luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kembali saya mau ingatkan, labuhkanlah kepada Yesus, sebab pengharapan kita kalau kepada Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua yang perlu kita kerjakan adalah apa? Ibrani 11 ayat yang pertama berkata demikian. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua yang perlu kita renungkan yaitu apa? Harapan kita itu perlu yang namanya iman. Kalau Anda punya harapan tapi Anda tidak punya iman, maka harapanmu itu akan sia-sia. Dikatakan di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau Anda tanpa iman, semuanya itu akan sia-sia. Mungkin Anda punya harapan tahun depan Anda ngalamin kesuksesan yang luar biasa, bisnis Anda meningkat 2 kali lipat, tapi semuanya itu kalau tanpa iman tidak ada artinya apa-apa. Pagi ini ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda duduk dengan tenang, tapi satu hal, Anda harus punya iman kepada Tuhan. Kalau iman Anda kepada Tuhan, percayalah bahwa dasar ini adalah yang pertama. Pondasinya adalah apa? Iman kita. Dari segala sesuatu yang kita harapkan harus ada pondasinya, yaitu kita harus beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, seberat apapun gelombang kehidupan yang menerpa hidup kita, asal kita punya iman bersama dengan Tuhan, kita bisa lalui semua. Karena apa? Kita percaya iman kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita kuat di dalam dunia ini. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara semua, ekonomi saat ini tidak baik-baik saja. Banyak orang yang susah saat ini, banyak orang yang nganggur pada saat ini. Semua bisnis kena imbasnya, saudara biar. Nanti tahun depan dengarnya PPN akan naik lagi, justru semakin menyusahkan para bisnismen. Jadi saya mau katakan sekali lagi, dunia semakin hari makin susah. Kalau Anda punya iman kepada Tuhan, Anda akan melihat sesusah seberat apapun yang dibuat oleh dunia ini, Anda bisa cakap menanggungnya. Karena apa? Anda punya iman kepada Tuhan. Kita beriman kepada apa? Kita beriman kepada janji Tuhan. Ekonomi seberat apapun, Anda asal beriman kepada Tuhan, Anda percaya
bahwa Filipi 4 ayat 19 itu akan jadi sebuah kenyataan. Allahku akan mencukupkan kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Halo, amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi dasarnya harus iman. Anda setiap pagi bangun, ucapkan apa yang belum Anda dapatkan, apa yang Anda harapkan, Anda beriman. Hari itu Anda dapatkan. Mungkin hari itu belum Anda dapatkan. Mungkin bulan ini belum Anda dapatkan. Mungkin tahun lalu belum Anda dapatkan. Setiap hari ucapkan. Berarti Anda percaya iman Anda kepada Tuhan. Anda akan semakin bergantung kepada Tuhan sehingga jerih payah kita tidak sia-sia. Dasarnya kembali saya mau katakan iman kita. Ayo anak-anak muda yang ada di tempat ini, saya tanya buat saudara, mungkin Anda kepingin sukses diberkati. Allah itu selalu punya rancangan hari depan yang penuh dengan kesejahteraan, hari depan yang penuh keberhasilan. Sekali lagi, tetaplah beriman kepada Tuhan. Kalau iman kita kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Yang yang berumur 50 ke atas. Contohnya ya seperti saya ini. Harapan kita apa di hari tua kita? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Mungkin kita yang sudah tidak bekerja lagi. Saya ketemu banyak orang, saudaraku ya, yang notabene berumur 50 tahun ke atas, sudah punya rumah yang besar, sudah punya kolam renang, tapi tidak pernah renang, yang renang cuma katak, saudaraku. Dia merasa kesepian di rumah. Di rumah sudah anak, menantu, cucu, sudah sulit untuk datang karena banyak kesibukan. Mungkin saya mau katakan buat saudara, rambut kita makin hari sudah makin putih. Yang disemir tidak usah ngaku, Tuhan tahu. Haleluya. Saya mau katakan buat saudara, jangan harapan kita kosong. Sekali lagi dasarnya adalah apa? Kenapa tidak banyak yang terjadi? Karena kita kurang beriman kepada Tuhan. Pagi ini Anda keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, bawa iman yang baru. Harapanmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Semua harapan yang selama ini belum selesai, Anda pulang dari tempat ini pasti selesai. Percaya di dalam Tuhan, pasti ada jawaban. Anda yang belum punya pekerjaan, ayo percaya juga Tuhan pasti bukakan pintu pekerjaan. Anda yang tidak dapat hasil, ayo percaya di dalam Tuhan ada penghasilan, ada harapan. Kita jangan kosong. Harapan kita kalau kosong, kita ini akan ngelamun, menyendiri, ngafe. Kemana-mana kita kafe, minum kopi, minum teh, kita jagong sana sini, tapi tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Jawabnya karena kita kurang beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, yakinlah semua dasar kita sudah kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya serahkan kepada tangan Tuhan yang menyelesaikannya. Kalau Tuhan yang menyelesaikan, tidak ada yang mustahil. Semua pasti selesai di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Yang ketiga, Ibrani 6 ayat yang ke-12. Ibrani 6 ayat 12. Sudah ketemu? Baca sama-sama 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Harapan yang ketiga ternyata perlu satu kata yang namanya kesabaran. Katakan sama-sama, kesabaran. Kurang keras, 2, 3. Ini ibarat dua kaki yang menopang. Kalau kita perlu iman, yang kedua, kaki yang kedua harus menginjak, namanya kesabaran. Kenapa? Karena firman-Nya sudah tertulis di situ.
Kalau Anda baca Ibrani yang pasal yang ke-6 ini dibicarakan kepada siapa? Abraham. Nah, kalau Anda pelajari Abraham itu ketika terima janji Tuhan, Tuhan baru menggenapinya berapa tahun? 25 tahun. Abraham sudah tidak sabar. 5 tahun ditunggu tidak sabar. 10 tahun tidak sabar. Sarah ngomong, mungkin bukan melalui aku. Hampir itu yang namanya Hagar. Mungkin dari dia Tuhan akan memberkati keturunanmu. Namanya Abraham. Namanya laki. Dikasih kucing, ya tetap dikasih dendeng dan kucingnya nyaplok, saudaraku ya. Dan Abraham akhirnya meniduri yang namanya Hagar. Kemudian lahirlah Ismail. Firman yang keluar, janji yang sudah keluar kepada Abraham tidak pernah bisa ditarik lagi. Demikian juga pagi ini saya mau katakan buat saudara, sekali lagi iman kita butuh yang namanya kesabaran. Semakin Anda sabar, percayalah, karena Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Makanya dikatakan ada sebuah lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti terbaik. Halo, amin. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan, semuanya pasti terjadi. Kalau Tuhan yang taruh waktu, jangan Anda katakan Tuhan itu terlambat. No, Tuhan tidak pernah kecepatan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pasti on time menolong kita. Bagi Anda mungkin terlambat, bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Banyak orang Indo, saya jumpai orang-orang yang sudah kepala 3 itu stres masalah jodoh. Ya, akhirnya ngapain? Tabrak sana, tabrak sini. Nah, saudaraku ya. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Nanti nek datang di Betani Tambak Rejo yang pertama kali masuk itu pasti jodoh Tuhan. Ternyata yang baru pertama kali masuk opa-opa. Ternyata bukan ketemu tulang rusuk, ketemunya tulang babi. Saya mau katakan buat saudara, kita semua butuh yang namanya kesabaran. Halo, amin. 2023 saya didatangi seorang wanita yang umurnya sudah 34 tahun. Dia seorang dokter. Ketemu saya dan dia bilang, Pak, doa saya Pak, saya ini sudah rindu dapat jodoh. Saya rindu untuk menikah, tapi tidak ada orang yang mendekat kepada saya. Tidak ada orang yang mau mencintai saya, padahal saya ini sudah membuka lebar, saya sudah obral sana obral sini, tapi tidak dapat, saudara. Saya kemudian doakan, percaya, saya katakan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya Pak, saya percaya Pak, tapi Pak, wes kesuwen nunggu, dia bilang gitu. Saya yang ngomong sekali lagi, percaya, waktu Tuhan pasti terbaik. Dan saya katakan dalam doa, nanti tungguin, saya ketemu dia 2023. Dan saya ngomong sama dia, tahun depan kamu pasti menikah. Langsung dia mikir, ketemu jodoh, ketemu laki saja belum, gimana bisa nikah, saudaraku ya. Ternyata bulan 3 tahun ini kemudian kita sempat kenalan dengan kita perkenalkan dengan seorang cowok, saudaraku ya. Kita pikir dia ndak connect, kita pikir dia ndak jodoh. Kemudian kita cari cowok yang lain untuk mengenalkan dia. Ternyata dia cocok dengan cowok yang pertama ini. Akhirnya connecting dan akhirnya kami bulan lalu tanggal 17 baru diresmikan pernikahannya. Di situ dia katakan, Pak, terima kasih Pak. Doa Bapak tahun lalu ternyata digenapi tahun ini. Saya mau katakan buat saudara,
Kalau imanmu disertai dengan kesabaran, pasti ada mujizat Tuhan. Kalau imanmu disertai kesabaran, percayalah, waktu Tuhan yang terbaik akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Ini penting sekali supaya kita renungkan setiap waktu, supaya kita semua jangan salah jalan, supaya kita semua jangan salah langkah. Di dalam Tuhan kita pasti melihat bahwa janji-janjinya itu ya dan amin. Orang yang bergantung kepadanya tidak pernah dipermalukan. Orang yang berharap kepadanya pasti menerima janji-janjinya ya dan amin. Jadi Bapak Ibu, selama ini apa yang kau tunggu? Mungkin engkau sudah tunggu sekian waktu, mungkin engkau sudah tunggu sekian lama. Tetaplah, tambahkanlah kesabaranmu. Mungkin sedikit hari lagi, sedikit bulan lagi. Percayalah, kalau tahun ini belum dijawab Tuhan, berarti tahun depan pasti dijawab Tuhan. Tuh, yang amin cuma 2. Berarti tahun depan dijawab Tuhan. Amin. Jadi kalau tahun ini belum berhasil, lebih sabar lagi, percaya tahun depan pasti berhasil. Asal Anda punya iman dan kesabaran, di situ Anda melihat setiap doa-doamu, setiap harapanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang keempat, yang terakhir, Yakobus 4 ayat yang ketiga berkata demikian. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Baca sama-sama 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang keempat, yang terakhir, harapan itu harus sesuai kehendak Allah. Kenapa? Karena kitab Yakobus ini ngomong, kamu tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu akan kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan mau ingatkan kepada kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, harapanmu harus connecting, harus segaris dengan Allah, harus sesuai dengan kehendak Allah. Harapan kita kadang-kadang tidak tergenapi. Ayo, pada kesempatan pagi ini saya mau ingatkan, Tuhan berkata tidak karena apa? Karena ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Halo, amin. Berapa banyak kita rindu diberkati, punya mobil. Tujuannya adalah apa? Supaya kita pamer kepada tetangga kita, famili kita. Semuanya tujuannya adalah apa? Memuaskan hawa nafsu. Tuhan tidak jawab karena sekali lagi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, semua pasti diselesaikan. Semua pasti sesuai rencana Tuhan. Maka rencana Tuhan itu ya dan amin. Baginlah juga siang hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setiap janji yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya, itu pasti digenapi. Kalau kita semua kembali diingatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama ini apa yang kita harapkan? Mungkin Anda berharap banyak hal, tapi tetap saya mau ingatkan, sudahkah kita sesuai dengan kehendak Allah? Lupa, apakah salah kalau saya minta sembuh? Kalau bicara kesembuhan, tidak ada yang salah. Tapi nanti ketika Anda disembuhkan, apakah Anda bisa bercerita kepada orang lain bahwa Yesus yang menyembuhkan Anda? Kalau Anda ambil komitmen, Pak, nanti kalau saya sembuh, saya mau bersaksi, Yesusku luar biasa. Percayalah, maka di situ Tuhan pasti menyembuhkan kita. Jadi Bapak Ibu, berapa banyak kita rindu dipulihkan, tapi kita tidak mau saksi pada orang lain. Kenapa? Karena kita merasa itu adalah kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Saya mau katakan dari tempat ini, kalau tidak sesuai dari kehendak Allah, itu semua akan diruntuhkan. Itu semua akan di-stop oleh Tuhan. Karena apa? Tidak seperti yang aku inginkan. Kalau apa yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidupmu,
semua pasti indah, semua pasti sempurna, dan semua pasti tepat waktu di dalam Tuhan. Amin. Jadi pada kesempatan siang hari ini, Tuhan mau ingatkan kita 4 hal tadi biarlah menjadi renungan bagi kita. Gimana supaya harapan kita tidak gagal? Yang pertama, harapan kita harus dilabuhkan hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain, tidak kepada uangmu, jabatanmu, kedudukanmu, apapun yang kau miliki. Ayo runtuhkan semuanya hanya kepada Yesus, maka harapanmu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, harapan kita harus punya yang namanya iman. Tanpa iman itu semuanya nonsen. Tanpa iman semuanya omong kosong. Hanya dengan iman Anda akan melihat harapanmu tidak pernah sia-sia. Punyailah iman di dalam Tuhan bahwa Yesus sudah lahir di muka bumi, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Maka percayalah, semua masalahmu sudah selesai di tangan Tuhan. Semua masalahmu sudah ditanggung di dalam Tuhan. Dan semua masalahmu, percayalah juga, pasti ada jalan keluar asal kita beriman kepada Tuhan. Dan ketiga, harapanmu perlu yang namanya kesabaran. Kesabaran ini bicara tentang 2 kaki. 1 kaki namanya iman, kaki yang kedua namanya sabar. Kalau kita belum ditolong Tuhan, tambahkan kesabaran. Kalau kita belum disembuhkan Tuhan, tambahkan kesabaran. Kalau kita belum diselesaikan oleh Tuhan, tambahkan kesabaran. Percayalah, kesabaranmu itu engkau akan melihat tuaian. Apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Dan ketika Abraham menanti selama 25 tahun, Tuhan menepati janjinya. Lahirlah yang namanya Ishak. Dan Tuhan berfirman hanya kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Tuhan berfirman bahwa keturunanmu akan menjadi berkat di seluruh muka bumi ini. Orang yang mengutuki engkau akan kukutuk, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Dimanapun engkau berada, engkau akan jadi berkat. Jadi Bapak Ibu, itu semua terjadi karena apa? Karena orang yang punya harapan disertai dengan kesabaran. Kalau Anda punya kesabaran, percayalah, di dalam Tuhan semua pasti terjadi. Dan yang terakhir, harapan kita harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, semuanya pasti indah, semuanya pasti punya maksud yang mulia. Karena Tuhan mau semua yang ada di tempat ini, semua pasti disiapkan yang terbaik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda saya tanya, kira-kira kalau Anda dapat uang 10 miliar, ya contoh, saudara ya, kalau Anda kira-kira dapat uang 10 miliar, kira-kira besok apa yang Anda lakukan? Nah, banyak yang ngomong, ketika saya tanya, mereka ngomong, besok apa yang dilakukan? Tidur, saudara ya. Kenapa tidur? Karena dia merasa sudah tidak perlu lagi membutuhkan sesuatu. Lah saya mau katakan, kenapa kita kadang-kadang perlu kerja keras supaya setiap hari Anda melihat meskipun berkat kita sedikit ditambah sedikit maka akan menjadi berbukit-bukit. Anda tetap percaya di dalam Tuhan, kita akan melihat jerih payah kita tidak sia-sia karena harapanmu di dalam Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini belum siap. Ini berkati Tuhan belum siap. Semakinlah rendah hati ketika kita diberkati Tuhan, maka Anda melihat Tuhan makin dipermuliakan. Amin. Pejamkan mata Anda. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyikan satu lagu, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Terima kasih buat firman-Mu. Genapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, agar kami punya harapan yang tidak sia-sia bersama dengan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini Kau berikan bagi kami
supaya kami semakin mengikatkan diri bersama dengan Engkau. Ya, di bulan yang awal ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja atas hidup kami secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi aku punya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ketika engkau datang ke tempat ini, mungkin harapanmu sudah sekian waktu, sudah sekian lama belum terselesaikan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat Anda. Setiap tangan yang diletakkan di dada, Tuhan, hamba berdoa, pergumulan mereka, badai yang mereka hadapi yang belum selesai, saat ini biarlah hamba minta tangan-Mu yang ajaib melawat mereka. Bila mereka ada dalam sakit yang belum selesai, yang belum sembuh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Bila mereka mengalami persoalan yang belum ada ujung jalan keluarnya, biarlah siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus engkau akan melihat ada terobosan baru. Yang lemah sudah dikuatkan, ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, pintu-pintumu yang tertutup siang ini sudah dibuka Tuhan. Percayalah di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yakin dengan iman, Tuhan pasti melawan, Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Percayalah, tahun ini meskipun tinggal 1 bulan ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolongmu. Bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Asal engkau beriman, asal engkau sabar, asal engkau sesuai dengan kehendak Tuhan, semua pasti dikabulkan. Yakin dengan iman, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin.